Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagian kecil UMKM yang mampu bertahan dari COVID-19 karena sudah terkoneksi dengan e-commerce. Bagaimana membuat UMKM agar naik kelas? Berikut informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Pemirsa, UMKM di Indonesia kerap menjadi andalan di kala krisis ekonomi global menerpa. Namun, pada saat pandemi seperti ini, seberapa kuat sebetulnya posisi UMKM untuk mampu menopang pertumbuhan ekonomi kita dan juga bagaimana ya siasat untuk membuat UMKM ini naik kelas? Kita akan berbincang langsung dengan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia, Pandu Syahrir, melalui sambungan web conference ini. Mengawali dialog saya di web conference, kami berbincang sedikit tentang kondisi UMKM di Indonesia. Dipaparkan oleh Pandu Syahrir melalui hasil riset Sea Insight di awal Juli kemarin, bahwa di tengah pandemi ini sebetulnya UMKM telah tumbuh pesat. Bahkan terakhir, SEA Group Indonesia saat mereka menggalakkan program Bangga Buatan Indonesia selama 7 minggu, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta UMKM baru yang masuk ke online platform, dan melalui hasil risetnya, pertumbuhan penjualan UMKM melesat hingga 70%. Namun saat ini yang menjadi pertanyaan adalah seberapa kuat sebetulnya UMKM mampu menopang perekonomian kita di tengah bayang-bayang resesi. Jadi kalau lihat dari Q1 kan angka masih sedikit positif pertumbuhan ekonomi. Q2 kemarin Ibu Menkyu juga bilang angkanya walaupun turun tidak seturun negara-negara lain. Dan saya rasa itu memang banyak sekali dari sisi UMKM. Bisa dibilang bisa lebih dari setengah pertumbuhan ekonomi yang bakal ada terjadi 2020 ini akan hadir dari sebagian besar adalah UMKM itu sendiri. Yang sekarang menambah investasinya, menambah jualan barangnya, dan itu bisa kelihatan di platform-platform e-commerce termasuk di Shopee yang merupakan milik kami. Pertumbuhannya memang dapat terlihat dari beberapa kisah sukses pelaku UMKM yang bisa memaksimalkan penjualannya melalui platform digital. Contohnya berdasarkan studi kasus Sea Insight. Penjual bisnis makanan kemasan yang memiliki toko offline sebelumnya beralih ke online selama masa pandemi. Dan penjualan mereka bisa bertumbuh hingga 8 kali lipat. Lalu ada distributor sayur mayur Rizky, yang selama ini secara offline memasok sayur mayur ke restoran ternama, namun harus sempat terhenti karena pembatasan sosial berskala besar. Ia mulai berjualan aktif secara online untuk konsumen, dan dari Februari hingga saat ini mampu meningkatkan penjualannya hingga 200 kali lipat. Kisah sukses tersebut memang tergantung dari kegigihan para pelaku UMKM dalam beradaptasi di situasi pandemi ini. Meski demikian, Pandu juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah bersama e-commerce juga sedang bekerja sama untuk menggelontorkan bantuan sosial yang produktif. Bantuan produktif ini diperuntukkan untuk modal kerja dalam misi meningkatkan penjualan. Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang Pandu tekankan, misalnya dari sisi perizinan, harus dipermudah. Selain itu juga konektivitas untuk akses telekomunikasi perlu ditingkatkan. Dan yang tak kalah penting ialah edukasi. Yang sama pentingnya ada dari sisi edukasi, education. Bagaimana kita bisa ngajarin bahwa menjual barang itu, apalagi menjual keterampilan, barang dalam negeri, adalah bagaimana bisa membuat dengan kualitas yang baik dan bisa secara besar. Itu yang harus kita bantu. Karena buat para penjual UMKM, mereka sekarang nggak menjual di radius 1 km di sekitarnya, di tokonya. Mereka bisa menjual di seluruh Indonesia dan malah di platform kami bisa menjual seluruh Asia Tenggara. Jadi marketnya tuh kita buka besar. Tapi tadi 3 itu tadi sih, menurut saya rumus yang harus kita fokusin selama 6 bulan ke depan. Edukasi juga termasuk pendekatan ke teknologi mungkin ya Pak Pandu ya? Ya, secara keseluruhan lah, dari bagaimana cara menjual, marketing, bagaimana menggunakan online platform, dan juga secara safety dan secara kualitas. Kita harus membantu untuk UMKM, bahasanya olah naik kelas itu melalui education. Itu yang sangat penting. Oke, nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Pak Pandu. Melihat situasi saat ini, proyeksi UMKM Indonesia ke depan ini akan seperti apa sih? Saya rasa ini salah satu pilar ekonomi kita terbesar, apalagi kita sekarang berubah sebagai ekonomi dari export-led ekonomi menjadi service-led ekonomi and manufacturing, smart manufacturing ekonomi. Mau nggak mau, kita harus bisa lihat UMKM itu pilar, mungkin pilar paling penting untuk yang bisa kita push.
Karena dari small business, mereka will become middle size business, nantinya menjadi bisnis skala besar buat mereka yang bisa berhasil lah dan untung. Tapi at the end of the day, semua mulainya kan dari nol. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana mencari perusahaan-perusahaan besar nantinya melalui online. Jadi e-commerce platform seperti kami adalah wadah atau tempat untuk bisa menyalurkan kreativitas. Orang Indonesia kan paling kreativitas orang Indonesia, dan seperti yang kata tadi Allah, bagaimana membuat mereka naik kelas semua. Itu adalah tugas kita semua. Oke, sip Pak Pandu. Terima kasih karena kita melihat di tengah pandemi ini juga menjadi peluang yang luar biasa ketika memang kita bisa bersama-sama memberdayakan masyarakat untuk membangun UMKM, karena ini kan juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Terima kasih banyak Pak Pandu Syarif waktunya. Terima kasih ya. Pemirsa, sebetulnya berdasarkan hasil riset dari Sea Insight, peran serta UMKM di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini sudah berperan aktif loh dalam beradaptasi di tantangan ekonomi yang tidaklah mudah. Namun memang harus terus dipacu untuk dapat memberikan pertumbuhan baiknya secara meluas. Nah, seperti contohnya pemanfaatan digital. Lalu juga bagaimana UMKM saat ini bisa terus teredukasi dengan strategi pemasaran yang terbaru ataupun dengan kualitas peningkatan produknya. Nah, ini juga yang menjadi kunci bagaimana para UMKM ini bisa meningkatkan penjualannya di negerinya sendiri. Nah, salah satunya lagi yang bisa dilakukan dan yang penting adalah peran serta para pemangku kebijakan dan pelaku e-commerce untuk dapat terus mendorong digitalisasi UMKM di berbagai sektor. Jika hal ini bisa dilakukan, nampaknya resesi ataupun ancaman krisis tidak akan kita hadapi. Dari Jakarta, Najla Hilabi kembali ke studio.